Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ipal Muknizar Channel. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat sistem login ya, dengan PHP dan MySQL menggunakan Bootstrap 4. Nah, PHP dan MySQLi ya, dengan menggunakan Bootstrap 4. Oke, bagaimana caranya? Silahkan disimak videonya. Nah, sebelumnya saya memakai servernya WAM server ya, karena terdapat banyak kendala di SAM, sering error, maka saya menggantinya dengan WAM server. Nah, ini akan selalu otomatis nyala si Apache dan MySQL-nya. Oke, untuk membuat sistem login, sekarang kita buat dulu sebuah folder di htdocs-nya. Oke, foldernya berada di WAM server WAM64 www. Nah, di sini kita bikin folder baru. Bikin aja kayak kemarin juga, web sekolah ya, web sekolah atau web akademik. Oke. Nah, folder ini sudah terbentuk. Kita untuk membuat sistem login, pastikan dulu koneksinya dulu. Kita bikin koneksi dulu. Ini sudah ada koneksinya di video saya sebelumnya. Kita copy aja ini, nanti kita bikin. Ini project yang ini saya close saja dulu ya, close folder. Nah, sekarang saya ambil folder yang baru kita bikin tadi, open folder WAM www web academy. Oke. Nah, foldernya masih kosong. Kita bikin koneksi dulu, kita bikin file baru, kita bikin koneksi .php. Nah, untuk script koneksi ini sama saja dengan video-video saya sebelumnya. Ctrl S atau klik file, klik save. Kemudian database-nya nanti kita bikin DB sekolah. Kita buat database-nya. Nah, kita coba dari awal ya. localhost /php-admin, enter. Nah, di sini kita bikin new database. Bikin database-nya, name-nya dengan nama DB sekolah. Create. Oke, sudah create. Kita akan buat sebuah tabel untuk proses login ini. Nah, tabelnya kita bikin namanya adalah tabel user, users. Kita bikin fieldnya 3 saja. Kemudian ada ID, lalu username, kemudian password. ID-nya kita jadikan auto increment, kemudian username-nya varchar, ini 255, length value-nya ini varchar, password juga varchar, length value-nya kita berikan 255. Oke, kita klik save. Nah, tabel kita sudah jadi, ada 3 field. Kemudian setelah itu kita coba insert data baru, satu data. Kita isikan dengan admin, username-nya admin, password-nya juga admin. Oke, kita klik go. Oke, berhasil. Kita harus jadikan MD5
supaya passwordnya tidak kelihatan. Kita hapus dulu. Oke, kita insert lagi admin, kemudian ini admin. Nah, ini bisa kita pilih apakah MD5 atau MD5. Kita cari MD5, MLM, MD5 ya. Nah, password kita akan terenkripsi dengan enkripsi model MD5. Kita lihat browse, isinya admin ya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita balik ke editor kita. Kita pastikan koneksi kita sudah kita bikin dulu, namanya sudah sama. Lalu kita bikin file dengan nama login. Kita bikin file baru. Nah, di sini kan kita bikin login php, login.php. Nah, kita buat semacam sebuah form HTML5 ya, HTML5 kita. Oke, kita berjudul form login. Oke, untuk memasukkan bootstrapnya, kita coba panggil yang tadi ya, di file latihan kita sebelumnya. Saya juga lupa ini, kita kopas saja nanti. Nah, ini ada akademik. Nah, ini cari yang indeks. Bukan ini ya. Close folder. Open. Oh, ada di D, sorry. D C some potatoes. Filenya yang mana? Oh, ini web sekolah. Oke, sorry. Oke, web sekolah. Kita bisa ambil yang indeks kemarin atau dashboard. Nah, file ini kita ambil strap ini ya, kanan copy, kemudian kita masukkan ke harusnya 2 ini nih. Kita bikin file baru dulu, new. Kita klik kanan copy, masukkan ke sini, kemudian ini juga jangan lupa diambil, Ctrl C, kita copy sini. Oke, Ctrl A, kita kopikan. Nah, silakan ditutup aja, close folder, belum save aja. Kita buka lagi file, open folder. Kita buka di www web academic. Oke, sini kita akan ambil. Nah, kita pastikan aja dulu di sini paste. Oke, satunya kita angkat ke atas. Ini untuk tampilan bootstrapnya ya, supaya lebih bagus. Ini kita cut, kita masukkan di sini. Oke, nah, form login kita akan buat semacam form. Nah, ini kita Ctrl S dulu. Nah, kita cek dulu ya. Kita bikin judulnya login. Oke, kemudian kita cek
pesannya, cek pesan dulu ya, pesan. Seperti ini ya, untuk HP nih kita komen definition comment pellet. Oke, nah comment. Bentar. Oke, kita bikin tag PHP, tutup, lalu kita cek dulu ya, if kita cek pesannya, if is set dollar get pesannya. Nah di sini jika dollar get jika pesannya sama dengan gagal ya, gagal. Get. Oke, sorry di sini bukan tutupnya, tapi tutupnya di sini baru. Nah, kita tampilkan pesan gagal apa, gagal username dan password salah, else. Oke, sorry. Nah ini else. Ini kita rapikan. Oke, sip. Else if ya, else if. Nah kita ambil aja pesan ini, jika kita kopikan, jika pesannya adalah logout maka pesannya kopikan Anda berhasil logout, Anda berhasil logout. Kemudian satu lagi. Nah, jika pesannya belum login _login maka pesannya adalah Anda harus login, Anda harus login. Oke, selesai untuk pesannya. Baru kita bikin, kasih turunkan dulu ya form. Nah di sini juga untuk memanggil apa namanya, bootstrapnya, kita ambil dulu yang ini, file kita sebelumnya. Kalau belum ada silakan dilihat file video saya yang CRUD Bootstrap 4 web sekolah. Oke, ini saya ngambil ini ya, saya ngambil contekan. Oh sorry, bukan ini, kita ambil cardnya,
kita ambil card register. Ini ada nggak? Oh, ini ada nih. Kita ambil ini. Nah, card sampai card body, baru kita pastikan di sini. Oke, kita tutup. Sorry. Kita tutup sebanyak pembukaan tadi. Oke, selesai. Nah, kita di sini bikin form di dalamnya. Ini adalah kontainer kelas-kelasnya supaya memanggil kelas-kelas yang ada di Bootstrap. Nah, di sini tinggal saya bikin sebuah form. Actionnya nanti cek login. Nah, kita akan ke ini, metodenya apa ya? Metodenya post saja lah. Post. Oke, kita bikin ini semacam form. Nah, nih, kita ambil aja nih form group ini. Oke, kita paste. Oke, nama ini adalah username. Labelnya ada username. Tipenya teks, contoh. Name-nya kita ganti ID apa namanya? Name aja lah, atau ID. Kita ganti ID-nya sama username. Oke, kita bikin yang form group yang kedua, yaitu password. Tipenya password ya, password. ID-nya password, placeholder. Nah, password ini kita harus kita sesuaikan. User name ini masukkan password. Oke, setelah itu kita bikin tombol ya. Button input tab value login button. Oke, kita lihat aja tombol di sini. Oh ya, button class ya, kita kopikan aja ini, kita masukkan ke sini, paste ya. btn register, btn register, btn sukses. Oke, kita bikin tombol satu lagi kalau kita ingin bikin tombol reset. Ini login, ini warning aja lah, apa ya, warning. Ini reset, nanti formnya nanti kosongkan lagi. Oke, kita lihat tampilannya, kita save dulu. Ada error. Oh ya, sini tutupnya tidak ada. Oke, kita save lagi. Ada lagi yang error. If else satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Udah ya, ada yang
macam error. Ini apa nih? Dollar get else if. Oh iya, if nya udah ada. Oke, kita lihat di tampilannya. If localhost / web sekolah ya. Sorry, tidak ada. Apa tadi ya? Localhost apa namanya? Web Academic. Oke, Web Academic. Web Academic. Sorry, tipe terus ya. Kita klik login. Nah, oke, berhasil ya. Oke, ini kita samakan btn block supaya dia memanjang juga. Kita reload. Oke, ini login. Ini udah usah aja lah. Dalam cut body aja kita bikin sini. H2 login page. Oke. Kita reload lagi. Oke. Apa ya? Oke, untuk halaman loginnya kita sudah. Sekarang kita, karena kita actionnya cek login, berarti kita harus bikin file baru dengan nama cek login, check_login.php. Nah, di sini kita akan memproses perintah yang ada di tombol login ini. Pertama kita aktifkan session dulu. Ketikkan session start. Lalu kita koneksi, hubungkan koneksinya. Include, boleh include koneksi di PHP. Lalu kita tangkap ya, tangkap data dari form login tadi, dari form login. Nah, ada dua variabel yang kita bikin. Yang pertama username, metodenya adalah post tadi ya, username. Kita kopikan aja. Di sini password. Ini yang kita tangkap. Oke. Lalu kita seleksi ya. Seleksi data. Kita bikin $data sama dengan MySQL query. Dollar. Nah, dalam parameter koneksi tadi ada con berarti $con. Nah, perintah eksekusinya apa? Untuk seleksinya adalah kita select item from tbl_users where username sama dengan ketik 2 kali $username and password sama dengan ketik 2 kali $password. Nah, oke, titik koma di akhirnya. Kalau kita hitung dulu datanya, hitung jumlah datanya. Kalau nanti dia ada besar dari 0, jika $check ya, kita hitung MySQL 6 rows, berapa rows dia?
si data ini. Nah, kita bikin kondisinya jika dolar hitungnya besar dari 0, maka berarti ada datanya ya. Kita bikin session, bukan server, session. Bikin session yang berdasarkan username sama dengan dolar username. Session username-nya berdasarkan dolar variable username. Kemudian ini kita kopikan ke bawah. Nah, ini tinggal kita ganti aja, jadi nanti sessionnya sesuai dengan ini status ya, status. Ini login kedua ya, login. Nah, kalau datanya ada tadi, berarti kita redirect ke alamat ini, location kemana nanti. Kalau kita ada folder, tinggal kita bikin foldernya, misalnya folder admin slash. Nah, untuk sementara kita bikin alamat yang ada aja dulu, ke index atau login. Nah, kalau kita harus bikin aja folder dulu, admin dashboard, misalnya dashboard .php. Ini belum, filenya belum ada ini. Nanti kita bikin, berarti ada folder yang namanya admin dan file dashboard. Nah, jika tidak ada datanya, header location-nya ya tetap di halaman login .php. Nah, kita harus menampilkan pesan yang gagal, pesan gagalnya. Nah, dia akan menampilkan pesan gagal yang kita bikin tadi. Oke, kita save. Oh iya, untuk passwordnya jangan lupa kita, karena password kita sudah dienkripsi dengan MD5, maka kita juga login dengan MD5 nantinya. Walaupun kita ngetik biasa, tapi dia udah dikonversi ke angka MD5. Nah, sekarang kita akan bikin folder adminnya dan dashboard PHP. Oke, kita bikin folder baru. Ini ya, folder admin. Nah, di dalam folder admin ini kita bikin file baru dengan nama dashboard. Nah, artinya ketika kita udah berhasil login di sini, maka kita akan diarahkan ke folder admin dashboard. Oke, kita bikin halaman utamanya. Dashboard ini semacam halaman utama. Jangan lupa kita copy bootstrapnya supaya nanti bootstrapnya ngikut. Nah, kita copy ya. Nah, taruh di sebelum body. Baru di tab body kita bikin halaman admin. Halaman admin. Kita baca dulu sessionnya.
br, turunkan dulu. Kita cek dulu apakah sudah login. Jadi ketika file ini diakses harus melewati file login dulu, session start. Lalu jika $_session, nah sini statusnya adalah login. Maka kita bikin header location. Nah, ketika dia belum login, kita akan lempar lagi dia ke halaman login PHP dengan menampilkan pesannya belum _login. Oke. Jika sudah, berarti kita akan bikin tulisan selamat datang. Yang login siapa itu? PHP echo $session. Nah, kita bikin namanya yang login, username titik koma, selamat datang admin, misalkan Anda telah login. Oke. Nah, di sini kita turunkan. Nah, di sini kita juga bikin href logout. Kita bikin link supaya nanti bisa logout. Oke. Artinya ketika klik tombol login logout ini, kita bisa logout dan keluar dari folder admin ini. Nah, kita save dulu, kita klik file, save. Lalu kita bikin satu file lagi di folder admin, yaitu logout.php. Kemudian kita bikin, aktifkan dulu sessionnya, session start. Lalu kita hapus sessionnya lagi, hapus session destroy. Udah, kita alihkan ke header location, kita redirect lagi halamannya ke halaman login .php dan menampilkan pesan logout. Oke, kita coba. Ini ada merah di dashboard. Kita lihat nih, di session ini ada session
the sessions if status tidak sama dengan login. Oke, kita coba jalankan, reload dulu, kemudian kita coba masukkan username admin kita tadi, kemudian passwordnya admin, klik login. Salah, gagal, username dan password salah. Tadi apa, admin, iya. Gagal ya. Coba lagi, admin. Kayaknya ada yang salah. Berarti ini di loginnya kita telusuri, kayak dia masuk di pesan username dan password salah. Jika pesannya gagal, reset. Kita dibuka cek login. Nah, di sini cek login, session start, include koneksi, username, password MD5 sudah. Data, select bintang from table users, koneksi DB sekolah, ya benar. Hitung jumlah data, $hitung sama dengan MySQL in numbers rows, $hitung saat jika bisa dari no session username, jika session statusnya login, either session admin dashboard. Jika tidak, location index PHP, login PHP, pesannya gagal. MD5 udah. Password sama dengan MD5. Kita cari dulu kesalahannya. Ternyata saya cek kesalahannya ada di sini ya. Tadi dia ini ID, ini juga ID, jadi dia nggak kebaca. Saya ganti dengan name. Nah, kita klik save. Nah, ini saya udah coba login lagi, kita reload dulu. Admin, passwordnya admin, login. Nah, kita udah masuk ke halaman dashboard.php. Nah, ketika kita ingin keluar lagi dari halaman dashboard ini, kita klik logout. Nah, kita udah masuk di login PHP kembali. Ini kita tes. Wah, salah. Tes lagi, kita klik reset, udah kosong ya. Segitu saja untuk fitur login dan logoutnya. Silahkan dikembangkan nanti. Itu opsional kalau ingin mengembangkannya. Untuk mendukung channel ini silahkan diklik like and subscribe. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan
ajukan di kolom komentar. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman programmer ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.